Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dan sudah bergabung melalui sambungan telepon Dimyati Natakusuma, Sekjen P3 dari kubu Jan Faridz. Selamat sore, Pak Dimyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak Dimyati, ada pernyataan terakhir dari kubu Romi mengatakan bahwa mereka akan mengupayakan islah demi bisa ikut pilkada. Bagaimana dengan kubu Jan Faridz? Kalau islah itu bagus, baik. Namanya juga islah. Jadi kita berharap sih memang bisa islah Partai Persatuan Pembangunan ini. Yang memecah belah partai ini kan sebetulnya ya Menkumham gitu. Oke. Jadi kita berharap Partai Persatuan Pembangunan Menkumham menarik diri, kita bersatu islah. Apa sih susahnya begitu? Mau cari apa jabatan? Kan Partai Persatuan Pembangunan partainya yang didirikan oleh ulama. Oleh sebab itu ada ulama di P3 itu ada ulama. Oke, Pak Dimyati, apa sih yang menjadi persyaratan dari kubu Jan Faridz untuk bisa kembali bersatu dengan kubu Romi saat ini? Ya, salah satu syaratnya pemerintah tidak intervensi terhadap Partai Persatuan Pembangunan. Dari dulu P3 kan dulu pada zaman Orde Baru kan terpisah dari pemerintah, berbeda dengan Golkar yang berkuasa. Nah, oleh sebab itu P3 berharap pemerintah jangan intervensi. Oke. Gitu. Jadi intinya seperti itu dan pemerintah menarik diri lah, jangan memihak salah satu, melakukan power. Oke, saat ini kan meskipun PT UN telah membatalkan surat dari Kemenkumham, tetapi posisi terakhir yang masih diakui oleh pemerintah masih tetap kubunya Romi ya Pak Dimyati. Apa strategi dari kubu Jan Faridz? Indonesia itu negara hukum. Jadi pahamnya adalah restart dan rule of law. Jadi pegangannya ya putusan pengadilan menjadi kekuatan lebih tinggi. Pengadilan itu kan berdasarkan undang-undang dan konstitusi. Kalau Menkumham kan hanya perpres, Menkumham itu adalah kepanjangan presiden. Jadi oleh sebab itu saya berharap semua pihak bisa patut asas erga omnes begitu, mengikat buat semua. Jadi oleh sebab itu yang diputus oleh hukum itulah yang berdasarkan keadilan, nah itu yang dinyatakan berlaku. Gitu. Walaupun secara legal formil dari Menkumham itu kan hanya administratif dan legalistik, bukan sifatnya dia memihak atau menentukan. Tidak, dia hanya menentukan apabila pengadilan sudah memutuskan kalau ada yang berselisih atau bersengketa. Oke, sejauh ini upaya untuk islah dengan kubu Romi seperti apa Pak Dimyati? Saya sudah beberapa kali ketemu Pak Romi dan juga kan sama-sama di DPR dengan saya. Iya. Jadi dengan sendirinya sering ketemu dan kita membicarakan islah. Kalau P3 memang fraksinya kan tidak, kita ada kesepahaman begitu di semua karena ngapain ribut-ribut, berbeda dengan memang Golkar. Kalau di P3 itu mau ngeributin apa posisinya tidak ada yang strategis. Hanya punya pimpinan BRT itu pun wakil ketua dan wakil ketua Komisi 9 itu dapat satu-satu. Saya di pimpinan BRT, Bu Ermalena waketum di sana sebagai wakil ketua Komisi 9. Apa yang ribut-ribut kan tidak ada posisi yang strategis di DPR dan MPR. Kalau kepengurusan di partai sendiri bagaimana Pak Dimyati? Kenapa? Kalau kepengurusan partai? Nah itulah, hanya kan permasalahannya di ketua umum. Jadi sudah ada yang mau mengalah Pak Dimyati? Kalau Romi tidak mau bersatu begitu ya, ada posisi tinggal bergening saja buat presidium atau bersama-sama kan enak begitu. Ngapain sih ngeributin apa? Menteri sudah nggak ada, jabatan apalagi, hanya pilkada kan sebentar lagi. Pilkada kan yang menentukan bukan parpol P3 saja, kan menentukan rakyat, masyarakat. Okay. Partai itu hanya menjadi jembatan, itu pun kita lihat di daerah kan berbeda suaranya dengan Golkar. Memang suara Golkar mayoritas di daerah-daerah, gitu. Berbeda dengan P3. Tapi oleh sebab itu, ya yang elektabilitas tinggi dan partai banyak di daerah itu.
Jadi jembatan partai banyak, hanya kadang-kadang partai banyak yang disalahgunakan juga. Oke, Pak Dimyati bicara soal pilkada serentak akhir Desember 2015 ini, apa persiapan kepengurusan di daerah dari kubu Jan Faridz? Jadi begini ya, P3 itu kalau pilkada, ini kan kita lihat di dalam KPU itu apabila memutuskan partai politik yang tidak bersengketa bermasalah seperti PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Gerindra, PKS, Demokrat, dan partai-partai lain ya menggunakan meminta informasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Nah kalau yang bersengketa, berselisih, bermasalah, kan ada perselisihan di Undang-Undang Parpol jelas. Maka dengan sendirinya itu pegangannya adalah siapa yang memiliki putusan daripada hukum pengadilan. Nah apabila ditunda, misalnya ada putusan sela begitu, maka yang digunakan adalah peserta pemilu 2014. Nah inilah problematika yang ada, memang tafsirnya berbeda-beda. Nanti kita dengarkan aja tafsir dari para pakar, profesor atau orang-orang yang bisa memahami tafsir daripada sebuah keputusan. Oke, jadi P3 menghadapi pilkada serentak akan islah ya Pak Dimyati? Ya kalau tidak islah rugi buat P3. Dasarnya kan kita bersatu, persatuan. Maka dengan sendirinya harus islah, harus bersatu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dimyati untuk waktunya bersama Prime Time Talk. Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda komersial berikut.